Ini hasil sementara. 2 jalur dapat 1 karung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur petani sawit semua di channel Pesona Sawit. Pagi ini tanggal 1 September 2024 kita melakukan panen yang kelima pasca panen perdana sawit varietas Damimas. Spesial hari ini mau membahas tentang kriteria buah matang. Tapi sebelum kita bahas kriteria buah matang, kita melakukan pemungutan brondol. Bu, sedang brondol ya, Bu? Iya, Pak. Berapa dapatnya, Bu? Lumayan, Pak. 2 jalur dapat 1 karung, Pak. Katanya sekilo laku 2.500 ya? Mudah-mudahan. Oke, Bu, lanjut, Bu. Makasih. Saya boleh bantu ya? Wah, ini gerandongnya ini banyak muatan, dulur. Ada cangkul, ada karung. Kita sepil dulu isi karungnya. Nah, ini 2 jalur belum selesai. Sudah dapat hampir 1 karung brondol. 2 jalur itu kalau batang kurang lebih sekitar 92 batang, karena 1 jalur isinya 46 pokok atau 46 batang. Nah, gimana cara mungut brondol di bawah pokok? Nah, seperti ini. Ada 1, 2 dikutip. Harus ini ya, harus sabar. Sambil bersih-bersih juga, ada gulma ini juga dicabut, terutama anak kayu. Kalau Ibu Sri ini itu nyebutnya yang ditunjukkan tadi, mana tadi, Bu? Ini kalau istilah kami ini bayam, ini sayur bayam, ini bayam liar di tengah kebun sawit yang haram hukumnya sebetulnya tumbuh di perkebunan sawit. Bayam liar. Tapi jangan percaya, sedulur, bayam itu bukan bayam sebenarnya. Tapi bayam istilah kami, yaitu kasapan atau anak kayu. Oke, kita ikuti lagi ya, kemana Ibu itu ngambil atau mungut brondol. Oke, kita tengok mana batang yang ada brondolnya. Nah, ini ternyata banyak nih brondol di bawah sawit, di bawah batang ini. Kita tengok lagi yang sebelah yang kebetulan sedang dipungut ini sama Bu Sri. Bu Sri ngambil brondol ya. Nah, ini banyak juga nih, lor. Nah, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Oh, gitu caranya ambil brondolnya, cepat lah, pantas lah. Ditarik pakai apa itu? Kalau bahasa sederhananya buat petani awam itu garuk. Garuk ya? Iya, Pak. Kalau bahasa nasionalnya apa? Enggak mudeng ini. Garuk. Garuk juga. Garuk tapi Kalau garuk-garuk kayak kera. Garuk-garuk kepala gatal. Ini aku mau bantu 1 nih. Pungut lah. Nah, ini masih juga ketinggalan 1. Nah, gini sambil cabut-cabut gulmanya, lur. Kalau yang pakis ini sengaja nih nggak kita cabut, ini kita pelihara meskipun di ketiak pelepah, karena konon ini mampu menahan kadar air. Jadi walaupun semak di ketiak pohon nggak kita buang, nggak kita musnahkan ya. Subur ya di batang ini, nggak apa-apa, wahai pakis. Nah, udah habis sampai sini, ternyata sudah dipungut dapat itu ya. Nah, itu sambil buang pelepah juga.
Pelepah yang boleh diturunkan di sawit usia 30-an bulan hanya pelepah kering. Selain yang kering tidak dibenarkan untuk dipotong. Betul, Bu? Ya, Pak. Wah, luar biasa, Ibu ini memang petani sawit yang berpengalaman. Ya. Nah, coba kita ikutin aja terus, ini banyak ini. Nah, satu butir diambilnya lama-lama 10 butir, akhirnya 20, 30, 100, bahkan kalau mau menghitung menjadi ribuan butir ini. Dalam satu karung itu udah berapa butir kalau mau ngitung. Nah, nanti apa maksudnya untuk kriteria buah matangnya dari brondol yang berserakan di bawah batang atau di dalam piringan ini sudah pasti janjangan yang turun dipastikan dia sudah kategori matang. Nanti kita lihat lebih lanjut di saat tukang manennya menurunkan buah. Baik sedulur, saat ini sedang berada di TPH atau tempat pemungutan hasil. Ini hasil sementara pemungutan brondolnya ada di dalam karung ini. Kita sepil dulu perolehan janjangnya atau TBS-nya sementara itu. Ini 2 jalur. Nah, kalau perkiraan ini tidak kurang dari 6 kuintal sementara ya lur ya. Nah, seperti ini TBS-nya. Coba kita melihat ke pokok yang belum turun. Oh, ini belum turun dari batang. Nah, seperti ini. Apakah ini masuk kategori buah matang? Nanti kita lihat ketika ini butiran brondol yang terlepas ada 2. Nah, sementara ini ada 2, berarti kalau mengikuti rumus atau petunjuk dari perusahaan bahwa yang terlepas ini digoyang pakai tangan lepas, berarti otomatis ketika didadas dia lepas dengan sendirinya. Nah, ini merujuk dari aturan yaitu metode fraksi 1. Fraksi 1 itu apa maksudnya? Perkiraan buah ini BCR-nya, berat janjang rata-ratanya katakanlah 8 kilo atau 7 kilo lah ya, katakanlah ini 7 kilo. Karena fraksi 1 itu perbandingannya 1 kilogram berat janjang rata-rata sebanding dengan 1 butir brondol. Berarti kategori matangnya BCR 7 kilo ini mestinya brondolan yang terlepas itu ada 7 butir. Sementara ini yang kita peroleh baru 5. Artinya apa? Buah ini belum termasuk buah kategori matang. Tetapi barangkali Anda bertanya-tanya, apakah mungkin BCR ini kita pertahankan sampai rotasi panen berikutnya? Nah, kemungkinan besar kalau dipertahankan sampai rotasi panen berikutnya, dia akan lebih banyak brondol yang terlepas. Nah, itu sebagai gambaran atau pertimbangan tukang manen, biasanya seperti itu. Sementara petunjuk dari perusahaan beberapa waktu yang lalu
BCR dengan kematangan yang belum sempurna itu ada toleransi untuk bisa dipanen. Seperti apa dia? Kalau saya perhatikan waktu dijelaskan oleh asisten pendamping Gapotan, dia itu sekitar 75% butir brondol yang terlepas. Nah, artinya kalau ini tadi 7, seharusnya 7 butirnya ada 5. Ini sudah masuk kategori toleransi, artinya bisa dipanen. Begitu ya, sedulur petani sawit semua, khususnya penonton Pesona Channel. Channel Pesona Sawit. Keliru ya, mohon maaf. Nah, kita ini udah dengar sayup-sayup suara motor pemuatnya. Coba kita lihat. Ini tukang angkutnya. Nah, itu tukang angkutnya datang. Ini membawa berapa janjang nih, banyak ini. Coba kita lihat dia menurunkan berapa banyak janjang. Berapa janjang Mas? Satu angkut Mas, coba dihitung Mas. 12. Coba kita cek. 1, nah dihitung dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, sekali angkut 13 janjang. 14 ya? 14 ini dipastikan tidak kurang dari 100 kilo ya? Pasti ada ya, bisa lebih malahan ya? Lebih karena nengok apanya BCR-nya, berat janjang rata-rata. Coba gini, ada satu contoh nih, sepertinya sebentar ini sayang nih masukkan ke karung. Kita kalau bicara buah matang, kita ambil contoh dulu. Mana ya? Nah, ini kita ambil contoh. Ini yang terlepas kalau kita lihat 1 ya, 1. Yang lain. Nah, ini BCR ini baru terlepas 1 butir brondol. Kalau kita kembali bicara tentang fraksi 1, artinya tadi perbandingan 1 butir brondol terlepas sama dengan 1 kilo berat janjang, ini belum memenuhi ketentuan tersebut. Maka ini sebetulnya masih masuk kategori buah mentah karena baru 1 butir, belum masuk kategori toleransi. Artinya ini masih bisa dipertahankan sampai rotasi berikutnya. Tapi kita juga perlu maklum ya, karena pemanen ini kadang kan juga capek, kadang penglihatan juga terganggu, mungkin terhalang pelepah, dari jauh nampak matang, ternyata setelah diturunkan masih kategori mentah. Nah, ini kalau ketentuan perusahaan berarti masih di grade. Oke, kita kembalikan. Wah, berat juga, nggak sanggup pakai tangan 1. Nah, gitulah kira-kira ya sedulur semua, penjelasan tentang kriteria buah matang. Cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berbeda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.